Ketika dia mendekati ke pos 1, tiba-tiba terdengar suara seperti berbisik ke telinganya. Sudah, istirahat aja di situ. Duduk di pojok sebelah kanan. Gak tahu kenapa, Bang Alex pun menuruti bisikan itu. Dia akhirnya masuk ke pondok dan duduk di pojok kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Seperti biasa, seminggu sekali akan ada sebuah cerita pendakian mistis untuk teman-teman dalam segmen Bukan Pendakian Biasa. Pada episode kali ini ada cerita dari Bang Alex ketika mendaki ke Gunung Lawu lintas jalur. Naik dari Candi Ceto, turunnya lewat Cemoro Sewu. Oh iya, cerita ini sebelumnya diceritakan secara langsung oleh Bang Alex di channel Heru Survival Communication. Kalian bisa cek langsung linknya di deskripsi ya. Dan di sini saya akan membacakan ulang ceritanya dengan lebih rinci. Oke, langsung saja teman-teman Ada Apa Gerangan, ceritanya mulai dari sini. Pendakian kali ini memang sudah direncanakan oleh Bang Alex dan teman-temannya. Tapi ya begitu, baru sekedar perencanaan. Masih dibilang baru omongan doang, tapi belum ada pergerakan. Hingga suatu waktu mereka berkumpul untuk membahas pendakian ini. Mereka pun berdiskusi mengenai gunung apa yang akan didaki serta kapan waktunya. Gimana nih rencana pendakian kita, bro? Ayo aja gua mah, jangan wacana doang ah, males, jawab teman Bang Alex. Yang lain ikut gak nih? Ya kali udah direncanain tapi gak jadi, jawab Bang Alex. Mau naik ke gunung mana nih kira-kira? Bebas gua mah, yang lain ada saran gak? Sumbing aja yuk. Jangan sumbing lah, gue udah pernah. Bang Alex lalu punya usul. Lawu aja gimana? Tapi kali ini kita lintas jalur. Lintas jalur dari mana ke mana nih? Naik dari Ceto, turun ke Cemoro Sewu. Gimana? Boleh tuh, mau kapan? Minggu depan dah, gimana? Ada bisa kan? Bisa sih. Ya udahlah, gas, minggu depan ya. Mereka semua pun bersepakat naik ke Gunung Lawu yang terletak di Jawa Tengah. Pendakian pun dilakukan pada bulan Juli tahun 2017. Dan yang ikut pendakian ini cukup banyak, yaitu ada 8 orang. Tapi sayangnya, batangan semua, gak ada ceweknya. Mereka pun akhirnya mempersiapkan segala perlengkapan yang harus dibawa. Mereka pergi ke kota Solo dengan kereta api. Dan pulangnya akan menyewa mobil, soalnya mau jalan-jalan dulu ke Jogja. Mereka janjian di stasiun Pasar Senen untuk berangkat ke kota Solo. Tapi ternyata pas di hari H, ternyata Bang Alex ini ketinggalan kereta. Padahal dia sudah siap 2 jam sebelum jadwal kereta itu berangkat. Tapi ya namanya Jakarta, jalanan gak ada yang bisa diprediksi. Dan yang bikin nyesek lagi, pas Bang Alex sampai di stasiun, kereta yang mau dinaikinya baru saja berangkat. Jadi dia hanya telat beberapa menit saja. Apes banget dah, mana tiket hangus lagi. Setelah kejadian ditinggal kereta itu, Bang Alex pun kontak-kontakan dengan temannya yang sudah berada di kereta tentang kejelasannya apakah dia jadi ikut atau tidak. Karena merasa tidak enak, akhirnya Bang Alex pun tetap mengikuti pendakian itu, walaupun harus mencari opsi lain untuk sampai ke kota Solo. Akhirnya Bang Alex kepikiran
untuk menghubungi salah satu temannya yang kebetulan rumahnya dekat dengan terminal. Dia pun meminta tolong untuk mencarikan tiket bis tujuan ke Solo untuk saat itu juga. Tidak lama, temannya pun mengabari bahwa ada bis dengan tujuan kota Solo. Dan kebetulannya, bis itu kloter terakhir dengan tujuan kota Solo. Beruntung banget dah masih bisa berangkat, batin Bang Alek. Bang Alek pun meminta tolong temannya untuk dibookingkan dulu tiket itu selagi dia sedang on the way ke terminal. Hari pun semakin sore hingga akhirnya Bang Alek sampai di terminal. Sial juga sih, sore-sore gini jalanan macet banget. Tidak lupa Bang Alek berterima kasih kepada temannya yang sudah membantu dia untuk memesankan tiket bis. Sambil menunggu jadwal bis, mereka sempat mengobrol sebentar. "Bro, makasih banget ya udah bantuin gue," kata Bang Alex. "Kalem sih Lex, kayak sama siapa aja lu. Untung ada lu nih, kalau kagak mah rusak semua rencana gue." "Emang mau ngapain sih lu ke Solo?" "Mau naik ke Gunung Lawu gue. Teman-teman gue udah pada naik kereta tadi. Harusnya sih gue bareng mereka, tapi gue ketinggalan." "Oh gitu, pertanda itu Lex." "Pertanda apaan sih lu? Nggak jelas dah. Pertanda lu nggak dibolehin naik Lawu. Buktinya baru aja mau berangkat udah ada halangannya." "Ah, nggak nyambung kali bro. Emang dasarnya aja jalanan macet banget, jadi gua ketinggalan deh." "Haha, iya ya, bercanda doang gua." Tidak lama suara pengumuman keberangkatan bis pun terdengar. Alek pun berpamitan dengan temannya. "Udah mau berangkat nih, gua naik bis dulu ya. Sekali lagi makasih nih udah bantuin gua." "Ya udah Gi, sono, hati-hati ya." "Sama-sama Lek, apa sih yang gak buat temen gua? Selagi bisa bantu mah pasti gua bantuin." "Idih, baik banget deh lu. Sini, gua kecup dulu kening lu." "Ih, gua masih waras ya. Gila, enak aja loh main kecup kening segala." "Haha, bercanda kali. Udah ya, pamit gua." "Iya, gua juga pamit ya, mau balik ke rumah, takut dicariin mama." "Ya udah, hati ya. Jangan ugal-ugalan kayak Rossi." "Iye, bawel lu." Bang Alex pun menaiki bis itu menuju ke kota Solo kira-kira setelah Isya. Teman-temannya yang di kereta pun menanyakan tentang kejelasan Bang Alex. Dan dia pun memberitahu kalau sudah di bis, sedang OTW ke Solo. Semalaman di bis dengan perjalanan yang cukup panjang, sekitar jam 7 pagi, akhirnya Bang Alex sampai di Semarang. Sedangkan rombongan yang lain sudah ada di base camp Ceto. Mereka pun sempat berdiskusi. "Lex, lu udah sampai mana sih?" "Baru sampai Semarang nih, lagi istirahat." "Buset, lama banget sih. Kira-kira sampai base camp jam berapa?" "Kurang tahu juga gua." "Kira-kira jam 9 udah sampai sini nggak?" "Lah, mana tahu gua. Emangnya kenapa?" "Gini deh Lex, kalau emang jam 9 lu belum nyampe base camp, kita berangkat duluan ya." "Oh gitu. Ya udah deh, nggak apa-apa, berangkat duluan aja. Kalau gua belum sampai situ, ntar kita ketemuan aja di pos 5 ya, nggak apa-apa kan?" "Oke siap." "Iya nggak apa-apa, santai aja." Bang Alex pun kembali melanjutkan perjalanan ke Solo. Ternyata waktu sudah menunjukkan jam 9 pagi, tapi dia masih di perjalanan belum sampai ke terminal Solo. Rombongannya pun mengabarkan kalau mereka berangkat duluan. Sesampainya di terminal Solo, ternyata tidak ada kendaraan umum yang langsung ke bawah base camp Ceto. Akhirnya dia memutuskan untuk naik beberapa kendaraan. Pertama dia naik bis ke terminal Bayangan, dilanjut naik Kopaja ke bawah base camp. Nah, dari bawah base camp baru naik ojek ke base camp pendakian Gunung Lawu, yaitu Candi Ceto. Akhirnya, setelah drama kendaraan, Bang Alex sampai juga di base camp jam 1:30 siang. Dia pun bersiap sebentar di base camp untuk sekedar mandi, sarapan, ngopi, dan satu hal yang gak boleh dilupain sehabis ngelakuin itu semua, yaitu tentu aja ngerokok. Sebenarnya pas nyusul mereka itu, duit Bang Alex sudah pas-pasan banget. Tapi gimana lagi, udah kepalang tanggung. Dan gak enak juga kan kalau gak nyusulin mereka. Di sisi lain, pas ketinggalan kereta juga kan kesalahan dia. Setelah sudah siap dengan segala perlengkapannya,
Bang Alex pun mulai pendakiannya, hanya dengan membawa sebotol air berukuran 1,5 liter saja dari base camp. Dia pun menuju pos Simaksi untuk izin mendaki Gunung Lawu dan membayar uang Simaksi. Ternyata petugas yang berjaga di pos Simaksi itu sudah mengetahui tentang Bang Alex dan bertanya kepadanya, "Ini Mas yang dari Jakarta ya?" "Iya betul Pak." "Yang ketinggalan kereta?" "Oh iya benar Pak." "Oh iya benar berarti." "Pak, mau nanya, teman-teman saya berangkat jam berapa ya?" "Jam 9 Mas. Mas mau ketemuan di mana sama mereka?" "Di pos 5 Pak." "Serius? Mau pos 5? "Iya Pak, serius." "Lah, ini udah jam berapa loh Mas? Keburu nggak?" "Insya Allah keburu Pak." Petugas pun terus meyakinkan Bang Alex apakah benar mau naik sampai ke pos 5. "Ini kamu serius Mas, mau sampai ke pos 5? Udah jam segini loh Mas, jangan maksain." "Iyalah Pak, serius. Kalau saya nggak serius, nggak mungkin saya sampai sini Pak. Insya Allah aman. Lagian saya juga udah niat buat mendaki sama teman-teman saya." "Oh, ya udah deh Mas, kalau gitu. Tapi saya sarankan kalau Mas udah nggak kuat, mending Mas turun lagi aja ya. Soalnya Mas ini peserta terakhir pendakian." Sebenarnya, mendaki Gunung Lawu via Candi Cetok ini punya jalur yang cukup panjang. Makanya, banyak dari pendaki lebih memilih mendaki via Cemoro Sewu atau Cemoro Kandang. Bang Alex pun kembali bertanya kepada petugas Simaksi itu, "Ada nggak Pak yang mendaki setelah teman-teman saya?" "Ada Mas, selisih 1 jam sama rombongan teman Mas." "Berarti sekitar jam 10-an ya Pak?" "Iya Mas, bener." Dia pun kemudian pamit untuk melakukan pendakian. Di awal pendakian, dia melewati Gapura dan tidak lama kemudian bertemu dengan Candi Ketek. Di sana terdapat 2 persimpangan, ke kiri dan ke kanan. Menurut sepengetahuannya, kalau ke kiri itu adalah ke arah kebun atau ladang warga. Lalu dia pun memilih ke arah kanan, karena itu merupakan jalur pendakian menuju puncak Gunung Lawu. Ketika menyusuri jalanan tersebut beberapa menit, Bang Alex sudah merasakan kalau jalur ini terasa agak aneh. Jalur yang seharusnya berupa jalan yang biasa dilewati pendaki, tapi kok ini banyak banget rumput dan tumbuhan yang mulai menutupi jalur itu. Hingga lama-kelamaan jalur benar-benar tertutup oleh tumbuhan dan rumput yang sangat tinggi. Dia pun memutuskan untuk berhenti sebentar sambil berkata dalam hati, "Jalurnya kok kayak gini sih? Ketutup sampai gak kelihatan jalurnya." Dia pun sempat kebingungan dan berpikir benar atau enggak ini jalur pendakian. Dia akhirnya memutuskan untuk putar balik, daripada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan jika melanjutkan melalui jalur itu. Pada saat dia membalikkan badannya, betapa kagetnya, karena di sebelahnya ada seorang laki-laki yang memakai baju hitam dan topi rimba, tapi mukanya tidak terlihat karena tertutup topi yang dia pakai. Ditambah lagi, kakinya tidak terlihat karena tertutup rumput yang tinggi. Padahal dia ingin memastikan kakinya menapak ke tanah atau tidak. Bang Alex pun mendekat ke arah orang itu karena jaraknya tidak terlalu jauh. Mungkin hanya sekitar 5 meter dari tempat dia berdiri. Bang Alex bertanya kepada orang itu, "Daripada tersesat di jalan kan gak lucu ya?" "Pak, maaf, numpang tanya." Tapi tidak ada respon dari orang itu. Hingga berkali-kali dia mengulanginya, tetap saja orang itu tidak merespon pertanyaannya. Lalu Bang Alex tetap bertanya dan tidak menyerah begitu saja. Hingga akhirnya orang itu merespon hanya dengan menunjukkan ke suatu arah dengan jempolnya tanpa mengeluarkan kata-kata sedikit pun. Dalam hatinya berkata, "Ini orang apa bukan ya? Atau mungkin emang dia nggak bisa ngomong?" Bang Alex pun bertanya lagi untuk memastikan. Jawaban dari orang itu masih sama, hanya menunjukkan satu arah dengan jempolnya tanpa bicara sedikit pun. Akhirnya Bang Alex pun pamit dengan orang itu dan kembali berjalan sesuai dengan petunjuk yang diberikan orang itu. Dia terus berjalan hingga akhirnya sampai di persimpangan Candi Ketek lagi. Padahal itu sudah dilewatinya tadi. Dia pun kembali memilih belok ke kanan
Dan betapa anehnya, jalan yang tadi tertutup rerumputan itu tiba-tiba terbuka lebar dan terlihat jelas jalur pendakiannya. Tadi gue lewat sini, tapi jalur ketutup sama rumput. Kok sekarang malah kelihatan gini? Aneh banget dah. Dia pun melanjutkan perjalanannya sambil terus berpikir orang yang tadi ditemuinya beneran manusia atau bukan. Soalnya orang itu nggak bersuara dan juga mukanya nggak kelihatan, ketutup oleh topi rimbanya. Setelah cukup lama berjalan, akhirnya di depan dia sudah melihat pos 1. Tapi karena perasaan yang masih tidak karuan karena bertemu dengan orang berbaju hitam dan bertopi rimba itu, dia pun memutuskan untuk lanjut jalan dan tidak berhenti di pos 1. Tapi ketika dia mendekati ke pos 1, tiba-tiba terdengar suara seperti berbisik ke telinganya. Sudah, istirahat aja di situ. Duduk di pojok sebelah kanan. Gak tahu kenapa, Bang Alex pun menuruti bisikan itu. Dia akhirnya masuk ke pondok dan duduk di pojok kanan. Tapi tidak lama dia pun tersadar. Lah, ngapain gue berhenti di sini? Padahal kan mau lanjut jalan. Dia menengok kanan kiri seperti orang yang sedang kebingungan. Akhirnya dia pun melanjutkan perjalanannya hingga sampai di pos 2. Tapi sepenglihatannya di pos 2 itu sama persis dengan di pos 1. Ada sebuah shelter, gubuk berbentuk kotak, rumah tua, dan juga di sana ada kuburan. Yang dia lihat saat itu benar-benar persis seperti di pos 2. Yang membedakannya hanya ada kuburan saja. Kok sama kayak di pos 1 tadi ya? Tapi yang ini ada kuburannya, ucapnya. Dia pun kembali melanjutkan perjalanannya. Tapi lagi-lagi dia mendengar bisikan yang sama seperti di pos 1 tadi. Sudah, istirahat aja di situ. Duduk di pojok sebelah kanan. Dan anehnya lagi, dia pun mengikuti perintah itu dan cukup lama juga dia jongkok di pojok kanan bangunan itu sambil melepaskan tas karirnya dan menengok kiri kanan sambil kebingungan. Tidak lama dia pun sadar lagi. Ngapain gua di sini lagi? Dia pun langsung berberes memakai kembali tas karirnya untuk melanjutkan perjalanan. Setelah 1 jam berjalan meninggalkan pos 2, dia mendengar suara handphone berbunyi. Dia berpikir, ada orang di dekat sini. Dan dia pun berteriak dengan harapan orang yang di sekitarnya mendengar. Tetapi setelah dicek lagi, ternyata yang berbunyi itu adalah handphone yang dibawanya. Padahal sudah di mode hening dan mode pesawat, otomatis kan jaringan internet, bunyi notifikasi juga bakalan mati. Ketika dia membuka handphonenya, banyak sekali notifikasi, mulai dari chat WhatsApp, telepon, dan notifikasi media sosial lainnya. Merasa aneh sekali dengan kejadian itu, Alex pun kembali berjalan diiringi dengan bunyi notifikasi dari handphonenya tidak henti. Setelah 1 jam berjalan, Bang Alex tidak kunjung sampai juga di pos 3. Kondisinya benar-benar sudah capek sekali. Ditambah tidak ada logistik karena sudah dibawa duluan oleh teman-temannya. Dia pun memutuskan untuk berhenti dulu di tengah jalur dengan melepaskan tas karirnya. Dan dia langsung berbaring di jalur itu sambil bertanya-tanya dalam hati. Kapan gue sampai pos 5 ya? Kira-kira gue bakal ketemu teman-teman gue gak ya? Hari pun sudah semakin sore. Dikala dia berhenti di tengah jalur itu, tiba-tiba di tengah lamunannya terdengar dengan sangat jelas di telinganya ada yang berbicara. Bagi air dong. Tanpa pikir panjang, dia pun langsung memberikan botol air yang dia bawa tanpa melihat siapa yang memintanya. Beberapa detik kemudian, Bang Alex pun tersadar siapa yang minta minum barusan. Dan ternyata gak ada orang sama sekali. Di tengah rasa takut yang menghantuinya, dia pun kembali berjalan dengan sangat cepat, berharap bisa bertemu dengan rombongannya. Setengah jam dia berjalan. Dia pun berhenti karena mendengar suara bunyi lonceng yang biasanya dibawa oleh para pendaki.
Suara itu pun perlahan mendekat ke arah Bang Alex. Dia pun berteriak kembali. Berkali-kali dia berteriak, tapi tidak ada yang membalasnya. Kerincingan siapa sih itu? Jalan aja dah. Dia pun kembali berjalan dan pandangannya hanya fokus ke depan tanpa menengok kiri dan kanan. Semakin menjauh dari tempat dia berhenti tadi, suara lonceng itu perlahan mulai menghilang. Setelah suara lonceng benar-benar menghilang dari pendengarannya, dia mendengar seperti suara keramaian orang-orang sedang mengobrol satu dengan yang lainnya, tapi menggunakan bahasa Jawa. Cukup bising sekali suara itu di telinganya. Wah, ada pendaki nih kayaknya. Dia pun kembali berteriak, tetapi lagi-lagi tidak ada respon hingga akhirnya suara lonceng itu perlahan menghilang dan berganti menjadi suara gamelan. Dia berkata dalam hati, "Ini kok suara gamelan? Padahal gue udah jauh loh dari bawah." Lagi-lagi, dia kembali jalan dengan cukup cepat hingga sebelum sampai di pos 3, dia mendengar ada suara seperti orang-orang yang sedang bercanda. Pikirnya, mungkin kali ini beneran ada pendaki di pos 3 sedang istirahat. Bang Alex pun berlari menuju ke pos 3. Tapi ketika dia sampai di pos 3, orang-orang yang ada di sana kaget melihatnya. Dan salah satu dari mereka sampai terjungkal saking kagetnya. Mereka bahkan sempat bertanya kepada Bang Alex, "Lo orang bukan? Abang orang nih?" Mendengar pertanyaan itu, dia pun kebingungan. "Iya, saya orang mas." "Abang orang bukan sih?" "Iya, saya orang lah mas. Nih, kaki saya juga napak loh." Bang Alex pun mendekati rombongan tersebut, tapi mereka malah menjauh darinya sambil terus memperhatikannya. "Udah mas, cek aja. Saya orang kok, bukan setan." Akhirnya, salah satu dari mereka pun mengeceknya dengan meraba-raba seluruh tubuhnya untuk memastikan bahwa dia orang dan bukan setan. "Saya orang mas, gak percaya banget dah." "Iya mas, tapi mas sendirian ngapain sih? Mana di Gunung Lawu lagi?" "Saya mau nyusulin teman saya." "Nyusulin teman mas yang dari Jakarta?" "Oh, masnya yang ketinggalan kereta ya?" "Iya mas, bener." "Wah mas, beneran nyusul ya? Jam berapa mas dari base camp?" "Setengah 2-an mas." Orang itu yang tadinya duduk di sebelah Bang Alex tiba-tiba mundur menjauh darinya dan kembali bertanya, "Masnya orang kan?" "Ya orang mas, kaki saya napak mas. Nih, lihat nih, udah megang kan? Masa bukan orang sih?" "Mas jalan setengah 2 dari base camp. Sekarang jam setengah 4 mas." Bang Alex pun melihat jam tangan yang ia pakai. "Iya ya mas, setengah 4. Padahal dia merasa sudah berjalan sangat lama sekali. Kok masih jam setengah 4? Dia sendiri pun kebingungan. Akhirnya Bang Alex pun ngobrol dengan mereka. "Mas, kenapa bisa ketinggalan kereta?" "Ya namanya di jalan gak ada yang tahu mas ada kejadian apa. Saya juga udah prepare 2 jam sebelum jadwal keberangkatan. Tapi ya gimana lagi." "Terus mas, bawa logistik gak?" "Enggak mas, logistik udah dibawa sama teman-teman. Kita ketemuannya di pos 5. "Berarti mas gak bawa makanan sama sekali dong?" "Enggak mas." "Waduh mas, sebenarnya saya udah planning dari jauh hari. Dengan budget yang saya punya, saya bisa jalan-jalan, beli oleh-oleh. Tapi karena saya ketinggalan kereta dan nyusul teman-teman, duit saya habis mas." Mendengar cerita dari Bang Alex, para pendaki itu memberikan sebungkus biskuit untuk Bang Alex. "Yaudah mas, nih makan aja." "Gak usah mas, gak apa-apa." "Udahlah, makan aja. Mas juga kan gak bawa logistik, dan pos 5 itu masih jauh. Mas ketemuan sama teman mas di pos 5 kan? Bareng aja kita mas kalau mau." "Wah, boleh tuh. Tapi gak apa-apa ya, saya bareng masnya. Gak kerepotin nih." "Gak apa-apa mas, udah bareng aja yuk." Akhirnya dia pun melanjutkan perjalanan bersama rombongan itu. Di tengah-tengah perjalanan itu diisi dengan obrolan agar tidak sunyi sekali. "Mas berangkat lewat mana? Kok bisa cepat banget?" "Ya lewat jalur biasa lah mas."
Saya aja nih mas ya, berangkat dari jam 10 pagi sampai pos 3 itu setengah 4 sore mas. Padahal rombongan kita jalan udah cepet. Bang Alex menjawab, saya lewat jalur biasa kok mas. Ah gak mungkin, saya aja lama banget. Lewat mana sih mas? Lewat jalur mas, ya ampun, gak mungkin juga saya motong jalan. Akhirnya mereka berhenti di pos 4 Bayangan karena kabut turun sangat tebal sekali, hingga jalur tidak terlihat sama sekali. Mereka pun memutuskan untuk membuka tenda di sana. Kebetulan, di situ ada 2 bagian tempat datar. Sedangkan di atas ada 1 tenda milik orang lain, tapi tidak ada suaranya. Mereka pun membangun tenda di bawahnya dan menunggu kabut sambil memasak mie instan. Bang Alex pun ditawari makan oleh rombongan itu. Mas, makan dulu nih mie-nya. Oh, gak usah mas, makasih. Udah, biskuit aja. Setelah beristirahat cukup lama di pos 4 Bayangan, kabut pun perlahan mulai menghilang. Jalur yang tadinya tidak kelihatan sama sekali, sekarang sudah terlihat walau jarak pandangnya kira-kira 3 meter saja. Bang Alex pun berpamitan dengan rombongan itu dan memutuskan untuk melanjutkan perjalanan menuju ke pos 5. Mas, pamit ya, mau lanjut jalan. Makasih banyak nih udah ngasih biskuitnya. Ah, serius mas, jalan? Iya, saya takutnya teman-teman nungguin, soalnya kan janjian di pos 5. Kalau sudah maghrib, kita harus berhenti berjalan. Mau dimanapun tempatnya, sebisa mungkin berhenti membangun tenda dan istirahat di situ. Tapi karena baru jam 5 sore, Bang Alex pun memutuskan untuk lanjut jalan. Ketika dia sudah berpamitan dan mulai melangkah, tiba-tiba tenda yang di atas itu mulai bersuara tertawa. Bang Alex pun merasa tidak asing dengan suara tertawa itu. Dia pun berteriak, "Nyet! Nyet! Woi Lex!" Dalam hati, akhirnya ketemu juga sama teman-temannya. Bang Alex pun mendekat ke tenda itu dengan marah-marah. Ini pos berapa? Hehe, pos 4. Kita ketemu di pos berapa? Pos 5. Gila lu, untung gua ketemu lu di sini. Kalau lu nggak ketawa, gua bablas naik ke atas. Gimana nasib gua? Iya maaf. Ini udah pada capek banget, makanya mutusin buat bangun tenda di sini. Ah gila lu, untung ketemu. Akhirnya Bang Alex pun meredam emosinya dan masuk ke dalam tenda untuk istirahat. Ternyata mulai berangkat dari Jakarta, naik bis perjalanan ke Solo, sampai mendaki ke Gunung Lawu, dan di pos 4 ini Bang Alex belum tidur sama sekali. Dia pun mencoba untuk tidur, tapi tidak bisa, karena masih terbayang dengan kejadian-kejadian yang dia rasakan pada saat mendaki tadi. Tujuan Bang Alex melakukan pendakian ini untuk bersilaturahmi, jalan-jalan dengan teman-temannya. Pagi hari pun tiba. Bang Alex dan teman-temannya siap-siap untuk lanjut jalan menuju ke pos 5. Tidak ada kejadian apapun hingga sampai di pos 5. Hanya saja, di sana ada tumpukan batu yang disusun secara vertikal, biasanya disusun oleh pendaki untuk sekedar permainan saja. Setiap pendaki yang lewat situ harus menumpukkan 1 batu di atasnya, tapi jangan sampai susunan batu itu jatuh. Teman-teman Bang Alex mencobanya, tapi gagal terus, hingga Bang Alex yang mencoba dan akhirnya berhasil. Mereka semua senang gembira seperti anak kecil yang baru dibelikan permainan. Mereka pun kembali melanjutkan perjalanan. Sebenarnya tujuan mereka ke Gunung Lawu salah satunya mau mampir ke warungnya Mbok Yem. Tapi karena tidak tahu lokasinya di mana dan kondisi fisik juga sudah capek, mereka akhirnya berhenti di salah satu warung dekat petilasan yang ada di sana. Di warung itu, mereka pun menikmati mie rebus dan juga segelas kopi yang lumayan membantu menghangatkan tubuh di kala dinginnya Gunung Lawu. Saat sedang bersantai, Bang Alex memisahkan diri keluar dari warung sendirian, entah tujuannya kemana. Akhirnya, dia bertemu dengan seorang bapak-bapak yang sedang berdiri di sekitar petilasan. Dia pun bertanya di mana letak warung Mbok Yem. Dan bapak-bapak itu pun memberi arahan kepada Bang Alex untuk menuju warung Mbok Yem. Tapi, setelah Bang Alex pamit dengan bapak itu,
pergi sesuai arah yang ditunjukkannya, dia tidak menemukan apa-apa. Jangankan warung, di sana hanya ada pepohonan saja. Karena rasa penasaran yang tinggi, Bang Alex pun tidak pergi begitu saja. Dia tetap muter-muter mencari letak warung Boim. Bahkan dia berniat untuk lanjut muncak sendirian dan meninggalkan teman-temannya yang sedang istirahat di warung. Setelah berputar-putar tidak jelas, akhirnya dia memutuskan untuk kembali ke warung menemui teman-temannya. Sesampainya di sana, beberapa teman darinya izin pamit karena mereka ingin ke warung Boim. Bang Alex pun mengiyakan dan tidak menceritakan juga kalau dirinya ingin ke sana. Sekitar 30 menit teman-teman Bang Alex kembali ke warung. Lalu ditanyalah, "Udah dari Boim?" "Udah kok." "Ketemu warung Boimnya?" "Temulah, kita juga sempat ngopi dulu sebentar di sana." "Kok gua nggak ketemu warung Boim ya?" "Lah, kapan lu ke warungnya?" "Tadi pas gua cabut sendiri, nyari-nyari warung Boimnya kagak ketemu-ketemu." "Masa sih lu gak ketemu?" "Iya, kagak ketemu." "Lewat mana emang lu?" Sambil menjelaskan jalan menuju warung Boim. "Gak ada, gue juga lewat jalur itu." "Ya udahlah, belum rezeki lu kali." Dalam hati dia berkata, "Masa gue gak ketemu ya? Padahal tujuan gue ke Lawu ya warung Boim." Ya udahlah, mungkin emang gak dibolehin ke sana. Mereka pun akhirnya memutuskan untuk kembali melanjutkan perjalanan menuju ke puncak. Tidak ada gangguan apapun hingga mereka menapakkan kaki di Hargodumilah atau puncak Gunung Lawu. Setelah puas di puncak dan menikmati keindahannya, mereka akhirnya kembali turun melalui jalur Cemoro Sewu sesuai dengan rencana awal. Sempat bertemu malam hari ketika turun dari puncak. Ditambah lagi jalanan yang licin membuat mereka agak kesulitan untuk melewatinya. Untungnya, tidak ada kejadian aneh lagi yang menimpa Bang Alex hingga akhirnya dia sampai juga di base camp Cemoro Sewu. Mereka memutuskan untuk bermalam lagi di base camp karena dirasa terlalu memaksakan jika harus pulang malam-malam begini. Keesokan harinya, mereka menaiki bis dengan tujuan kota Yogyakarta, sesuai dengan rencana yang mereka buat di awal. Saat di Yogyakarta pun, Bang Alex sempat bercerita tentang pengalaman yang terjadi kepada rombongannya. Respon mereka pun cukup kaget. "Serius, Lek? Lu ngalamin kejadian kayak gitu?" "Serius lah, ngapain gua bohong? Kenapa lu gak cerita pas kita ketemu di pos 4? Gila aja lu, masa gua cerita pas di sana? Dan lu semua bakal takut." "Iya sih, tapi lu aman kan, Lex?" "Aman. Ini buktinya, gue udah bareng sama lu pada kan?" "Alhamdulillah deh." "Pas lu pada mendaki, gimana? Aman-aman aja?" "Aman, Les, kagak ada gangguan apapun." "Yah, gak asik banget dah, gak digangguin." "Gak gitu juga dong, Lex. Ogah banget digangguin sama makhluk begituan." "Biar ada cerita lah, kayak gua nih, kan bisa cerita ke kalian." Gila lu. "Tapi, gua anehnya, lu kok mendaki bisa cepet banget, Lex? Di luar logika sih itu menurut gua." "Gak tahu juga gua sendiri juga bingung. Padahal gua ngerasanya udah lama banget itu pas mendaki." Ya udah deh, Lex. Yang penting lu selamat dan udah di sini kumpul bareng kita, ya kan?" Setelah jalan-jalan mengelilingi kota Yogyakarta, mereka pun kembali ke Jakarta menggunakan kereta. Tenang aja, kali ini dia nggak ketinggalan lagi kok. Setelah beberapa hari di Jakarta, Bang Alex bertemu dengan temannya yang bernama Heri. Dia pun menceritakan pengalamannya ketika mendaki Gunung Lawu. "Her, lu udah pernah naik ke Lawu kan via Ceto?" "Udah, Lex. Kenapa emang?" "Gua mau nanya dong." "Nanya apaan?" "Di pos 2 emang ada ya rumah tua sama kuburan gitu?" Aneh-aneh aja lu." "Serius? Pas gua kesana sih nggak ada, Lex. Di pos 2 cuma ada shelter buat tempat pendaki istirahat doang. Tapi kok gua ngeliat ada rumah tua sama kuburan, Her. Dan kayak terawat gitu. Bersih juga lingkungannya." "Penglihatan lu udah keganggu kali. Atau mungkin lu digangguin sama penunggu di sana. Soalnya gua nggak ngeliat yang begituan di pos 2. "Iya kali ya." Terus juga nih ya, pas gua ngelewatin pos 1 dan 2, kayak ada yang ngebisikin gua, nyuruh gua buat duduk di pojok kanan dalam shelter. Padahal
niat gue nggak mau berhenti. Tapi nggak tahu kenapa, gue kok tiba-tiba aja nurutin gitu aja sama yang gue denger itu. Wah, lu aneh sih, Lek. Untung aja lu nggak dibawa sama mereka buat jadi penunggu gunung. Ih, jangan sampai dong. Gue belum nikah soalnya. Bang Alex pun menceritakan kepada Harry tentang pendakiannya yang terbilang sangat cepat. Berangkat dari jam 1:30 siang dan sampai di pos 3 jam 3:30 sore. Padahal rombongan lain sampai di pos 3 itu memakan waktu 6-7 jam perjalanan. Respon dari Harry pun mengatakan kalau Bang Alex dipermudah jalannya. Walaupun dia merasa jalan sudah lama, tapi sebenarnya itu sangat cepat sekali. Setelah itu Bang Alex juga sempat mencari sejarah tentang Gunung Lawu dan dia menemukan tulisan mengenai Pasar Dieng. Mungkin pas dengar keramaian dan suara gamelan itu berasal dari Pasar Dieng itu. Bang Alex pun tidak akan melupakan pengalamannya mendaki Gunung Lawu disertai kejadian-kejadian aneh yang ia rasakan hingga saat ini. Dia pun sebenarnya ingin bertanya kepada pendaki yang bertemu di pos 3 dengan kondisi kaget dan takut ketika melihat kedatangan Bang Alex. Bahkan mereka sampai mengecek apakah dirinya beneran manusia atau bukan. Hal apa sih yang membuat mereka takut ketika melihat Bang Alex? Dan kenapa sampai berpikiran untuk bertanya dia manusia atau bukan? Tapi sayangnya mereka belum ditemukan kembali. Sayangnya pada saat itu Bang Alex tidak bertanya kepada mereka yang membuat dirinya penasaran hingga sampai saat ini. Ya, namanya juga bukan pendakian biasa. Demikian cerita ini berakhir. Tidak semua misteri dapat terpecahkan, karena disitulah letak menariknya sebuah kehidupan. Dan tidak selalu sebuah pendakian gunung dibumbui cerita-cerita mistis. Jadi jangan takut untuk mendaki. Terima kasih untuk Bang Alex dan Bang Heru. Tidak lupa terima kasih juga kepada teman-teman sekalian yang terus menyimak setiap episode Ada Apa Gerangan. Dengan menyimak saja kalian sudah sangat membantu channel ini berkembang. Apalagi ditambah subscribe channel ini. Jangan ragu juga tuliskan komen. Tunjukkan eksistensi kalian. Terima kasih untuk semuanya. Saya Tama pamit. Jumpa lagi pada episode selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, selamat malam, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.